Selamat beribadah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Detikers dimanapun berada, kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita masih dalam program Detik Kultum. Amalan 10 kedua bulan Ramadan, awwaluhu rahmah, 10 yang pertama rahmat, kasih sayang Allah. Wa awsatuhu maghfirah, 10 yang kedua adalah maghfirah, ampunan Allah. Wa akhiruhu, 10 yang terakhir, itqum minan nar, diselamatkan, dijauhkan dari api neraka. Oh, itu kan hadisnya dhaif Pak Ustadz. Hadisnya memang dhaif, tapi hadis dhaif tetap boleh dipakai kalau cukup 5 syarat. Yang pertama, bukan masalah akidah. Yang kedua, bukan masalah hukum halal haram. Yang ketiga, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, pembohong, penipu. Yang keempat, dia masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang kelima, untuk fadail a'mal, yaitu untuk motivasi beramal. Karena kita tahu beberapa masjid surau langgar musola malam pertama, kedua, ketiga itu tenda-tenda. Tapi begitu pengurus masjid, ini kok banyak tenda? Ya Pak Ustadz, kita sewa cuman 5 malam, 10 malam. Nanti tendanya pasti akan dibuka karena jamaah berkurang. Salah. Kita tidak memahami Ramadan seperti itu. Maka 10 malam kedua Ramadan tetap kita isi, karena disitulah rahmah. Disitulah setelah berakhirnya rahmah kasih sayang Allah, disitu ada maghfirah. Maghfirah itu apa? Diambil dari 3 huruf. Ghafara. Ghafara artinya apa? Menutup dan memperbaiki. Kita mau menggantungkan jam di dinding. Lalu kemudian dindingnya kita paku, kita bor. Karena mungkin semennya kurang kuat atau campuran pasirnya tidak sesuai, tiba-tiba copot, lepas tanggal. Maka memperbaiki sehingga dia kembali pada bentuk yang semula, itu disebut dengan ghafara, maghfirah. Makanya kita selalu meminta Rabbighfirli, tutupi kesalahanku di masa lalu, perbaiki seakan-akan dia tidak pernah ada bekas apa-apa. Lalu kita pun mengambil semen, mengambil pasir, kita tutup. Setelah itu kita tutup dengan dempul, sampai orang tidak tahu bahwa dinding ini pernah terjadi sesuatu eksiden, kecelakaan pada dinding. Siapa yang dinding tubuhnya, matanya yang tidak berdosa? Mata kita melihat perbuatan maksiat. Telinga kita mendengarkan semua yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal pikiran kita memikirkan yang haram, na'udzubillah. Hati kita penuh dengan hasad, dengki, dendam, kesumat. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Kaki kita melangkah, tak dapat kita pertanggungjawabkan. Maka di 10 yang kedua ini, maghfirah. Kita meminta supaya segala dosa-dosa tubuh, mata, telinga, tangan, kaki, otak, pikiran, itu diberikan maghfirah, dibersihkan, seakan-akan seperti tidak pernah terjadi dosa, sehingga kita berani menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam-malam Ramadan kita diajarkan doa ketika Sayyidatuna Ummul Mukminin, ibu orang beriman Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu, apakah doa yang aku mintakan kepada Allah? Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau afuun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau cinta kepada maaf, fa'fu anni, maafkanlah aku dengan segala silap salah dan dosaku. Orang yang pernah mabuk, pernah sakau, pernah minum khamar, pernah berjudi, pernah berzina, pernah nipu orang, salah. Tapi orang yang larut dalam kesalahannya, itu tidak benar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain itu diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebenarnya mau taubat nih Pak Ustadz, tapi nantilah, nunggu tua. Saya sebenarnya mau taubat nih, tapi belum ketemu momennya. Saya sebenarnya mau taubat ini, tapi nantilah. Setan akan selalu mengulur, nanti. Inilah momennya. Mungkin di awal-awal Ramadan masih sibuk. Maka di pertengahan Ramadan ini, mari kita bangkitkan semangat lagi. Siangnya bagaimana? La'allakum tattaqun. Makanan, minuman halal. Tapi takut untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena Allah melarang. Kalau yang halal saja dapat dijaga, apalagi yang haram nanti di luar Ramadan. Begitu juga dengan malamnya. Malamnya tetap semangat, habis sholat isya, jangan pulang ke rumah. Dengarkan kultum kajian. Lalu kemudian setelah itu ikut sholat tarawih. Setelah sholat tarawih, sholat witir. Setelah sholat witir, jangan pulang dulu ke rumah. Duduk sejenak.
susun lingkaran 10 orang satu halaman, maka insya Allah 20 halaman dapat 1 juz. Itu sudah menjadi bekal menghadap Allah. Pulang, jangan terlalu lama dengan yang lain-lain. Tidur biar supaya mudah nanti terbangun untuk bangun malam. Untuk sahur, jangan hanya sebatas sahur saja, tapi manfaatkan untuk sholat tahajud di waktu malam. Bangun malam, menikmati kesunyian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini sudah terlalu sibuk. Keluar rumah, kantor sibuk, lalu lintas sibuk, pekerjaan sibuk, handphone sibuk. Kapan kita merasakan nikmatnya berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Merasa sunyi di tengah keramaian, merasa ramai di tengah kesunyian. Walaupun nampaknya ramai, ada keluarga di tengah hiruk pikuk kota, tapi kita sedang merasakan munajat, duduk. Aku ini sedang di mana? Mau kemana? Apa yang akan aku bawa ketika aku nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tafakkur sa'ah. At-tafakkur sa'ah, bertafakkur, berpikir, merenung sesaat, khairun min qiyami lailah. Lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Ada orang yang tahajud dari isya sampai subuh, tapi setelah itu dia merasa akulah orang yang paling layak masuk surga karena amalku banyak. Tapi ada orang yang bertafakkur, berpikir sesaat di tengah malam, itu akan membangkitkan semangat yang luar biasa. Mengapa orang bertaubat? Ada titik balik karena dia terus berputar tanpa henti, tidak menemukan garis finish. Tapi ketika dia menemukan titik balik, kenapa kamu taubat? Kenapa kamu hijrah? Titik balik saya temukan di tengah malam Ramadan. Awalnya bangun, maaf, cuman mau kencing, buang air kecil ke toilet. Tapi kemudian duduk sejenak berpikir, aku ini mau kemana? Apa yang akan aku bawa? Pekerjaanku tinggal, anak istriku tinggal, keluargaku tinggal, ayah ibuku tinggal. Satu-satunya bekalku menghadap Allah hanyalah amal. Maka di 10 hari terakhir berlalu, 20 pertengahan Ramadan. Semangat lagi bangkitkan. Karena kalau kematian itu datang, Ramadan tetap ada. Tapi kita belum tentu ada. Sahabat Detikers dimanapun berada, tetap semangat. Mudah-mudahan Allah selalu meridhai kita. Berkah selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.